Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah salat asar yang dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang halal, penuh berkah, melimpah ruah. Kemudian Allah kokohkan istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada tiga hal. Apabila tiga itu ada pada diri seorang hamba, maka ketika itu seseorang itu dapat dipastikan sudah menjadi seseorang yang disebut sebagai hamba dunia. Apa saja yang tiga itu? Yang pertama, ketika amal ibadah yang dia lakukan tak hanya karena Allah semata, tapi juga karena dunia. Yang kedua, ketika kewajibannya mencari dunia membuat dia lupa akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap yang lainnya. Yang ketiga, ketika semangatnya mencari dunia membuat ia tak hiraukan lagi mana yang pantang, mana yang larangan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Apabila tiga ini ada pada diri seorang hamba, dapat dipastikan 99% dia sudah menjadi seseorang yang disebut dengan hamba dunia, atau bahasa tegasnya disebut sebagai budak dunia. Yang pertama, ketika amal ibadah yang dia lakukan tak hanya karena Allah semata, tapi juga karena dunia. Barangkali semua kita pernah mengalami hal-hal seperti ini, dan semoga itu dulu bukan sekarang. Dulu sering kita sholat, rajin kita tahajud, tapi sholat dan tahajud yang kita lakukan bukan karena Allah, tapi tahajud dan solat kita itu kita lakukan agar kemudian kita naik pangkat, naik jabatan, demi dunia. Rajin memang kita bersedekah, tapi sedekah yang kita keluarkan bukan karena Allah, tapi kemudian agar usaha kita semakin hari semakin maju, agar usaha kita semakin hari semakin berkembang. Rajin memang kita bersedekah, tapi kemudian agar dagangan kita semakin hari semakin laris. Kita beramal bukan karena Allah. Maka ada seorang tabi'in namanya Ibnu Mubarak. Dia pernah ditanya, "Wahai Syekh dulu kan suka berkunjung dengan sahabat-sahabat Nabi." "Ya," kata Ibnu Mubarak. "Wahai Syekh, apa kebiasaan sahabat Nabi?" Maka Ibnu Mubarak menjawab, "Di antara kebiasaan sahabat Nabi yang sering saya lihat, mereka suka untuk membaca Al-Quran." "Wahai Syekh, bagaimana kondisi sahabat kalau sudah membaca Al-Quran?" Ibnu Mubarak menjawab, "Sahabat itu kalau sudah membaca Al-Quran sering berlinang air mata di pipinya." Dilanjutkan lagi dengan yang bertanya tadi, oleh yang bertanya, "Wahai Syekh, sahabat itu akan semakin deras air mata berlinang di pipi mereka dan tak bisa dibendung lagi ketika sampai pada surat atau ayat apa?" Ibnu Mubarak menjawab, "Sahabat itu akan semakin deras air mata berlinang di pipi mereka dan susah untuk dibendung ketika mereka sampai pada surat Hud." Ayat keberapa? Ayat 15 dan ayat 16. Allah katakan dalam surat Hud ayat 15 ayat 16 itu, Bapak Ibu, surat Hud itu satu di antara surat yang membuat Nabi Muhammad itu beruban, saking banyaknya hikmah dan kandungan yang terdapat dalam surat Hud. Apa isinya ayat 15 dan ayat 16 itu? Bismillahirrahmanirrahim. Man
kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, wazinataha, dan segala perhiasan dan kenikmatan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami cukupkan, akan kami berikan kepadanya akan segala apa yang dia niatkan dari amal yang sudah dia lakukan. La yubkhasun, sedikit pun mereka itu takkan dirugikan, kata Allah. Tapi ingat, mereka yang beramal demi kepentingan dunia, beramal karena selain Allah itu, di yaumil qiyamah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka ini adalah orang-orang yang nanti di yaumil qiyamah takkanlah mendapatkan apa-apa kecuali hanya dimasukkan ke dalam neraka. Wa habitu ma sana'u, terhapus sudah segala kebaikan yang sudah dia lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sia segala amal soleh yang pernah dia kerjakan. Kita tengok, kita lihat tafsir dari surat Hud ayat 15 ayat 16 ini, maka Ibnu Abbas menjelaskan. Ibnu Abbas ini siapa? Satu di antara sahabat yang paling hebat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Karena Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas ini pemahaman tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan berikanlah dia ilmu tentang takwil maupun tafsir. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, siapa saja yang melakukan amal soleh, dan apapun bentuk amal solehnya itu, kata Ibnu Abbas, baik itu solatan atau tahajjudan bil laili, solat tahajudnya, apapunlah bentuknya, yang mana amal soleh yang dia lakukan itu tak hanya karena Allah tapi juga karena dunia, maka kelak akan Allah katakan kepadanya, akan aku berikan dan akan aku cukupkan kepadamu segala apa yang engkau niatkan dari amal yang sudah engkau lakukan. La yubkhasun, sedikit pun kalian tak akan aku rugikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, di yaumil qiyamah nanti kalian tak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya dimasukkan ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sahabat menangis ketika berjumpa dengan surat Hud ayat 15 ayat 16 itu? Sahabat menangis di waktu berjumpa dengan surat Hud ayat 15 ayat 16 itu karena mereka takut, karena mereka khawatir jangan-jangan segala nikmat dunia yang didapat itu karena salah dalam beramal. Di mana letak salah amalnya? Niat amalnya itu bukan karena Allah, tapi juga karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar di yaumil qiyamah nanti ketika ada yang menghadap kepada Allah, ya Allah, pahala sedekahku mana ya Allah? Maka Allah akan jawab kepadanya, sedekah yang mana? Aku kan dulu rajin tolong fakir miskin, tolong bantu anak yatim, aku rajin bersedekah, aku rajin berkorban. Ya memang engkau rajin berkorban, suka bersedekah, tapi sedekah yang engkau keluarkan dulu kan agar engkau menjadi orang yang kaya. Kau rajin bersedekah agar usahamu semakin hari semakin maju. Nikmat dunia segala yang engkau niatkan dari amal yang sudah engkau lakukan itu kan sudah aku beri. Mana lagi pahalamu hari ini, kata Allah. Ya Allah, salat tahajudku mana ya Allah, mana pahalanya ya Allah? Pahala salat tahajud yang mana, kata Allah? Aku kan rajin salat tahajud. Memang engkau dulu rajin salat tahajud, tapi tahajud yang kau lakukan itu kan bukan karena aku. Engkau rajin salat tahajud agar naik pangkat, dapat jabatan yang bagus. Engkau beramal bukan karena aku, tapi engkau beramal demi kepentingan duniamu, beramal bukan karena hanya aku tapi juga dengan yang lainnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah marah betul dan sangat tidak suka ketika mendapati seorang hamba yang mana dia beramal bukan hanya karena dirinya tapi juga karena selain dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana letak marah orang, di mana letak marahnya
Allah kepada orang yang beramal seperti itu, setidaknya karena dia sudah mengingkari janji yang sudah dia buat dengan Allah. Setidaknya 5 kali kita berjanji dengan Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, kemudian wa nusuki, segala amal ibadahku, mau aku sedekahku, hajiku, korbanku dan segala macamnya, wa mahyaya, hidupku, bahkan sampai matiku, lillah, karena engkau ya Allah. Janjinya yang dia ucapkan semuanya karena Allah, tetapi ketika dia beramal, dia beramalnya bukan hanya karena Allah, tapi juga karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah letaknya Allah tidak suka kepada orang yang beramal demi kenikmatan dunianya, atau dia beramal tak hanya karena Allah tapi juga karena yang selain dengan Allah. Oleh karenanya poin yang pertama ini yang diharapkan adalah bukan berarti kita tak perlu beramal, kita mesti banyak beramal, tapi yang kita perbaiki adalah niatkan segala amal yang sudah kita lakukan tak lain dan tak bukan hanya untuk mengharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus saya ini kan ingin dunia juga, lalu di mana caranya? Maka tempatkanlah dunia kita yang ingin kita pinta itu nanti dalam bab doa demi doa. Selesai sholat banyaklah berdoa, antara azan dengan iqamah banyaklah berdoa, di sepertiga malam banyaklah berdoa, mintalah apa yang ingin kita pinta. Jangan korbankan amal kita demi dunia yang sifatnya sementara. Yang kedua, ciri orang yang menjadi hamba atau budak dunia itu adalah ketika kewajibannya mencari dunia membuat dia lupa akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap yang lainnya. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sering terjadi khususnya pada diri kita laki-laki. Kadang-kadang sering atas alasan mencari nafkah, sering atas alasan bekerja, kita tidak ada waktu untuk duduk dalam majelis ilmu. Sering atas alasan mencari nafkah, kita tidak ada waktu untuk mendidik anak kita bagaimana sholat dengan baik dan benar, bagaimana semestinya membaca Al-Quran baik dengan benar. Sering atas alasan mencari nafkah, kita tidak ada waktu untuk mendidik anak-anak kita bagaimana agar keluar rumah, khususnya yang perempuan itu, agar kondisinya dalam keadaan auratnya terjaga, dalam keadaan auratnya tertutup. Sering atas alasan mencari dunia, kemudian kita tidak ada lagi waktu untuk menyampaikan risalah ilahiyah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak hari ini anak-anak kita yang sudah tidak lagi mengerjakan sholat, padahal jelas Nabi katakan bainar rajuli wal kufri as-shalah, yang membedakan seseorang dengan kekafirannya yaitu sholatnya. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia sungguh sudah kafir secara nyata, kata baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak hari ini anak-anak kita itu tidak dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, membaca Al-Quran sesuka hatinya. Betapa banyak hari ini kita tengok di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di mal-mal, di pasar-pasar, di tengah jalan, betapa banyak anak-anak kita umat Islam, khususnya yang perempuan, dalam keadaan auratnya terbuka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesuksesan kita sebagai seorang lelaki tak hanya dilihat di waktu kita dapat memiliki jabatan yang tiada tandingannya. Kesuksesan kita sebagai seorang lelaki tak hanya dilihat di waktu kita dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kesuksesan kita sebagai seorang lelaki tak hanya dilihat di waktu kita dapat memiliki gelar yang sepanjang-panjangnya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya kita kaum Adam ini, kesuksesan kita seorang lelaki adalah ketika kita dapat menyelamatkan anak istri kita di dunia, sampai nanti berkumpul dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Betapa sering hari ini atas alasan terlalu sibuk mencari dunia, tak ada kita kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu. Lupakah kita dengan pesan Nabi yang mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya fardu, menuntut ilmu hukumnya wajib, baik bagi kita muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai aktivitas dunia kita ini
membuat kita tak ada lagi waktu untuk duduk dalam majlis ilmu. Luangkanlah waktu kita sejenak, 15 menit, 20 menit, paling lama barangkali setengah jam. Kita manfaatkanlah untuk duduk dalam majlis ilmu. Apa sebab? Wajib hukumnya. Sempat kita tak duduk dalam majlis ilmu, maka di situ kita sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kita jangan sampai kewajiban kita mencari dunia membuat kita lupa akan tugas dan tanggung jawab kita terhadap yang lainnya. Terakhir, ciri orang yang sudah diperbudak oleh dunia itu adalah ketika semangatnya mencari dunia membuat ia tak hiraukan lagi mana yang pantang, mana yang larangan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Kadang-kadang kita demi kesenangan sementara, kita tak sanggup-sanggup untuk melakukan suap menyuap, sogok menyogok. Demi dunia yang sifatnya sementara, kita kadang-kadang tak takut-takut untuk memakan harta riba. Padahal jelas Nabi katakan berkaitan dengan suap, berkaitan dengan riba. Berkaitan dengan suap, Nabi katakan la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat penyuap dan orang yang menerima suap. Allah akan melaknat penyogok dan orang yang menerima sogok. Berkaitan dengan riba, jelas Al-Quran mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Dipertegas baginda nan mulia, ar-riba 73 abwab aisaruha ayankihar rajulu ummuhu. Riba ada 73 tingkatan dosanya. Aisaruha, seringan-ringan dosa para pelaku riba sama dengan seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berzina saja laki-laki biasa dengan wanita biasa itu sudah termasuk dalam kategori dosa-dosa besar, kabair. Sekarang dia berzina dengan ibu kandungnya, akankah azabnya semakin ringan? Tentu tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu semakin berat. Tak usah kita bayangkan azab yang berat, azab yang ringan saja kita tak akan mampu. Nabi pernah katakan, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tud'u fi akhmasi qadamaihi jumratun yugla minha dimamuhu. Siringan-ringan azab bagi seorang hamba di yaumil qiyamah kelak akan ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan kita dari 3 perkara ini. Semoga jangan sampai kita ini termasuk dalam kategori ciri yang pertama, ciri yang kedua, ciri yang ketiga. Mana 3 ciri budak dunia itu? Yang pertama, dia beramal bukan hanya karena Allah semata, tapi juga karena dunia. Yang kedua, ciri-ciri budak dunia itu ketika semangatnya mencari dunia membuat ia lupa akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap yang lainnya. Dan yang ketiga, ciri budak dunia adalah ketika semangatnya mencari dunia membuat ia tak hiraukan lagi mana yang pantang, mana yang larangan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Semoga Allah jauhkan kita dari 3 perkara ini. Semoga dengan jauhnya kita dari 3 tersebut, kita tak lagi disebut sebagai hamba dunia, kita tak lagi disebut sebagai budak dunia, tapi kita disebut sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita benar-benar sudah menghambakan diri kepada Allah, di dunia kita akan bahagia, di akhirat kita akan selamat berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita semua sehat walafiat dan segala keberkahan dan kebaikan dunia akhirat Allah curahkan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.